Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali melanjutkan perenungan kita dari surat 1 Yohanes. Kali ini saya akan membacakan dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ke ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat, demikian firman Tuhan berkata, "Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan anugerah hidup yang kekal, maka kita tentunya harus mengetahui kenapa Yesus Kristus bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Nah, hal ini sangat ditentukan oleh identitas daripada Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah Allah menjadi manusia. Kalau kita kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes di dalam Injilnya, maka kita akan melihat di sana bahwa Yesus Kristus itu adalah sang sumber daripada kehidupan yang kekal. Misalnya dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 4, bahwa dalam Dia, yaitu Kristus, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Ini kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51. Dan juga Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Nah, dari firman Tuhan yang berasal dari Injil Yohanes ini, maka kita ketahui bahwa berita hidup kekal itu tidak pernah terpisahkan daripada pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa tidak pernah terpisahkan? Oleh karena Dia adalah sumber dari hidup yang kekal itu. Dan tidak ada jalan atau cara lain untuk memperoleh hidup yang kekal kecuali hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kehadiran Yesus Kristus menjadi manusia, maka itu adalah satu kehadiran yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kebaikan dari Allah terhadap manusia yang berdosa. Dan di dalam keberadaannya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia itulah, maka kita melihat sesuatu yang begitu indah, yaitu jaminan kehidupan kekal diberikan kepada manusia yang berdosa. Dan jaminan hidup yang kekal ini hanya akan menjadi sesuatu yang kita miliki kalau kita betul-betul datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kekal. Dia adalah kuasa yang sudah membuktikan dirinya memiliki satu kehidupan tatkala Dia mati, tetapi tidak pernah kematian bisa menaklukkan dirinya. Itulah sebabnya Dia bangkit dari kematian, membuktikan bahwa sumber kehidupan tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang dikuburkan, tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa dimatikan oleh kematian itu sendiri. Malahan dirinya sendiri sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitan Dia. Dan inilah sesuatu yang luar biasa mengenai Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat daripada manusia. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memiliki hidup yang kekal, Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita memiliki satu persekutuan dengan Bapa dan dengan diri Yesus Kristus, dan juga pasti dengan Roh Kudus. Karena kehidupan kekal itu adalah satu kehidupan yang bersekutu dengan Allah Tritunggal. Dan persekutuan dengan Allah Tritunggal itu adalah sesuatu yang luar biasa indah, bahwa Allah mau bersekutu dengan diri kita, manusia yang sudah berdosa. Namun karena kita percaya kepada Yesus, Allah membuka dirinya untuk bersekutu dengan kita, manusia yang berdosa. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah kehidupan kekal daripada Tuhan Yesus, mari kita betul-betul menghayati, menghidupi persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Di dalam persekutuan kita dengan Allah Tritunggal, maka kita boleh mendapatkan satu pengharapan, satu kekuatan, satu kebenaran yang tidak pernah akan lekang oleh waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk anugerah hidup kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, karena melalui kehidupan kekal itulah kami boleh mendapat bagian di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, Allah sejati, Allah yang sudah menyatakan diri. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan bagi kami yang berdosa, tetapi kami sudah percaya kepada Engkau, dan biarlah segala kebaikan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.